Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahla sidqi wal wafa. Al-Fatih lima uklik wal khatim lima sabaq. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jal fihil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun, faqad faza fauzan azima. Lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iringan rasa sembah sujud kita, untaian rasa jutaan terima kasih atas setiap nikmat, setiap rezeki, setiap karunia yang telah Allah karuniakan ataupun yang akan Allah berikan kepada kita. Baik melalui lisan kita dengan memperbanyak ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan memperbanyak kita berselawat Nabi, memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi, menghayati serta mengamalkan isi kandungannya, dan juga dilakukan oleh perbuatan dengan memenuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun bertambah usia, bertambah waktu yang merubah fenomena alam ini, apalagi kita hidup di zaman era globalisasi yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga manusia lupa tentang siapa dirinya, lupa tentang tujuan apa yang akan dia tuju dan akan kemana ia pergi. Sehingga waktu demi waktu mereka habiskan segalanya untuk hanya mengejar dunia dan dunia. Seakan-akan mau hidup sepanjang saat, seakan-akan kita akan menempati dunia ini seumur waktu dan seumur zaman. Disitulah yang menjadikan manusia itu hilang arah, hilang pengertian jati diri seorang manusia. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat, ada salah satu penyakit di antara manusia yang sulit disembuhkan, yaitu hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta dengan dunia sehingga menghalalkan segala arah, menghalalkan segala waktu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, untuk mendapatkan jabatan estafet kepemimpinan yang mereka impikan, sehingga perkara yang haram bisa mereka terjang menjadi perkara yang harum. Karena kita sudah lupa tentang akhirat kita, tentang kematian kita. Hubbud dunya wa karahatul maut, lupa tentang mati. Di situ 1000 dokter yang kita panggil tidak akan sanggup untuk menyembuhkan penyakit tersebut. 1000 ulama untuk meruqyah kita, itu pun mungkin Allah susah mengabulkan karena terlalu sudah parah penyakit kita. Alhamdulillah kita masih diberikan izin, masih diberikan petunjuk, sampai saat ini kita menjadi orang-orang yang beragama Islam. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin imannya telah terlepas hanya dengan secarik tanda tangan, hanya dengan sekerdus sarimi, ataupun hanya dengan sekarung beras. Namun Allah selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nasihat tersebut diberikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki, sebagaimana Al-Imam Ibrahim bin Adham, salah satu seorang raja terkemuka di Timur Tengah yang rela meninggalkan tahta kerajaan, rela meninggalkan singgasana kekuasaan orang tuanya demi menempuh ilmu-ilmu Allah, demi menempuh mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena pada suatu saat Imam Ibrahim bin Adham sedang berburu. Di sisi itu terdengar suara Hatim minas sama, suara yang tidak ada rupanya dari dalam hutan tersebut. Ya Ibrahim, untuk apa engkau diciptakan ya Ibrahim? Apakah hanya untuk berkuda? Apa hanya untuk mencari dunia? Atau hanya untuk duduk di sana? Bukan itu ya Ibrahim. Engkau memiliki Tuhan. Engkau memiliki perintah dan larangan dari Tuhanmu yang harus engkau tunaikan. Bukan hanya engkau hidup semerta-merta hanya menuruti hawa nafsu. Ibrahim terperanjak dari pelana kuda. Manhum, siapa itu? Kata prajuritnya, la adri, ya sayyidi. Saya tidak tahu wahai Tuhanku. Dicari, ada suara tanpa rupa. Berkali-kali diucapkan sampai Ibrahim terperentak dan bergetar sehingga ia mengejar suara tersebut. Sampai berpuluh-puluh kilo, ratusan kilometer, dia sendiri mencari suara tersebut. Sehingga di tengah hutan, beliau berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Beliau sempat menimba ilmu kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, Balyan bin Malkan. Sehingga banyak hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang ilmu yang tidak dimiliki oleh sembarang manusia pada saat itu. Sehingga pada saat Imam Ibrahim memasuki pasar Basrah, para umat, para muridnya bertanya, Ayyuhal imam, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran ketika ditanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukankah Allah berjanji ketika ditanya, aku lebih dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan beliau akan menjamin setiap permohonan, permintaan hambanya akan dikabul. Kenapa doa kami belum dikabul ayuhal imam, wahai guruku, wahai imam? Imam Ibrahim menjawab, Pak, wahai kaumku, sesungguhnya bukan Allah yang mengingkar janji, tetapi kalian banyak pelanggaran dan dosa yang menyebabkan doa kalian terhambat, dan beberapa penyakit hati yang kalian tanpa sadari. Yang pertama, kalian mengenal kepada Allah, tapi kalian tidak mau memenuhi segala perintah-perintah dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya hawa nafsu yang kalian turutkan dan kalian lakukan. Yang kedua, kalian sering membaca Al-Quran, bahkan dilombakan di sana di sini, tapi kalian lupa mengulang kaji, mentadaburi, menghayati, hingga mengamalkan nasihat-nasihat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kalian sering memakan rezeki Allah, tapi hanya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi untuk zakat mal, kalian pura-pura bodoh. Untuk zakat intensifikasi, untuk zakat pertanian, zakat perdagangan, tidak kalian tunaikan. Hanya zakat fitrah yang kalian berikan. Yang keempat, kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul kalian sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian hanya punya peci yang kalian ikuti. Hanya pakaian Nabi yang kalian lakukan. Hanya mungkin jenggot yang kalian pelihara. Tapi untuk tolong menolong, asah asih asuh, kalian abaikan. Kalian hilangkan.
semua kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan. Penyakit yang kelima, kalian sering mengubur orang mati, tapi kalian tidak pernah sadar bahwa kalian pun akan ditanam mungkin di waktu yang akan datang. Nasihat yang keenam, kalian sering mengaku merindukan surga, tapi tidak mau menunaikan amalan-amalan yang menjadikan surga rindu kepada diri kalian. Yang ketujuh, kalian mengaku takut kepada neraka, namun rajin berbuat jahat dan berbuat dosa. Nasihat yang kedelapan, kalian rajin membuka aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib diri kalian sendiri. Yang kesembilan, kalian sering berzikir kepada Allah, namun kalian melupakan keprihatinan, kenestapaan sekeliling saudara karib kerabat kalian. Hanya berzikir, tasbihnya diputar sampai ribuan kali, tapi ada tetangganya kelaparan tidak kita hiraukan. Ada tetangganya mungkin musibah tidak bisa berobat, tidak punya uang untuk ke dokter, tidak kalian pikirkan. Masih banyak Pak penyakit-penyakit yang lain. Makanya itu salah satu nasihat yang mungkin jarang kita kaji. Makanya sahabat Nabi SAW, Abu Hudzaifah, yang mungkin kita jarang mendengar, padahal beliau itu salah satu sahabat Nabi yang memiliki ilmu hikmah. Pada suatu saat beliau ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Abu Hudzaifah, naroka ang tatakallam la yusma' famin aina akhadta." Engkau sering mengeluarkan butiran kalimat-kalimat mutiara ya Abu Hudzaifah. Famin aina akhadta, di mana engkau dapat wahai sahabatku? Bukankah kami semua sama-sama menjumpai Nabi? Bukankah kami semua sama-sama sering duduk di majelis Nabi Muhammad SAW? Abu Hudzaifah menjawab, Pak, wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai sahabatku, kalian ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, hanya fadilah amal yang kalian tanyakan. Wahai Rasulullah, khasiat membaca ini gimana? Khasiat zikir ini bagaimana? Khasiat ini seperti apa? Doanya, ininya. Kalian lupa mempertanyakan tentang penyakit hati yang bisa meluluh lantahkan, menghancurkan setiap amal-amal perbuatan yang telah kita bangun dan telah kita lakukan. Itu nasihat Abu Hudzaifah. Karena banyak orang yang hanya mengkaji sepotong demi sepotong, Pak. Contoh, orang yang hanya sibuk dengan sedekah. Untuk masalah sedekah dia orang luar biasa. Di mana kampung kecamatan ada income investasi sedekah. Tapi kalau disuruh sholat, apalagi tengah malam, yang sunah-sunah kakinya nggak mau jalan. Ini orang yang hanya paham ilmu hanya tentang sedekah. Seakan-akan surga itu Allah bentangkan hanya untuk orang yang ahli sedekah saja. Tapi kalau disuruh ngaji, mendekatkan diri, disuruh puasa sunnah berat, hanya terpaku dengan satu amalan yaitu sedekah. Nasihat kedua bagi saudaraku yang hanya lalai tentang mungkin membaca Quran. Setiap hari berjuz-juz, bahkan mungkin puluhan juz mereka lantunkan ayat suci Al-Quran. Namun mereka lupa tentang mengkaji, mentadaburi, menghayati dan mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Nasihat yang ketiga, di antara saudara-saudara kita yang mungkin sangat indah sholatnya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat jamaah besar Ustadz, 27 derajat, betul. Tapi untuk tolong menolong, ada tetangganya yang susah, gak bisa makan, gak bisa berobat, mungkin yang dilanda dengan kemaksiatan, tidak pernah kita doakan dan tidak pernah kita tegur dan kita santuni, Pak. Hanya kita sibuk mengais sejadah pergi ke masjid siang dan malam untuk kita sendiri. Yang keempat, orang yang hanya gagal faham tentang makna berzikir. Zikir beribu-ribu kali. Tapi ketika ada musibah, terjadi penganiayaan, terjadi kedoliman di mana-mana, sedangkan dia orang yang punya label bintang, punya baju coklat, punya baju loreng, punya baju sorban, mereka tidak mau menyampaikan ketika saudara kita di mana-mana digusur mengatasnamakan investasi.
Itu pun akan dimintai Allah pertanggungjawaban yang sebegitu dahsyat. Dan pertanyaan, untuk apa kita gunakan pangkat, estafet, kepemimpinan, kekuasaan, ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kelima, orang yang bergagal faham mengenai mengkaji tentang makna sabar. Sabar deh akan indah pada waktunya Ustadz. Melihat segala kelaparan, kedoliman, bencana demi bencana, kemaksiatan brutal di mana-mana, baik mungkin lewat game online, game slot dan lain-lain, perjudian, perzinahan, mereka diam. Yang penting saya zikir Ustadz, yang penting saya baca Quran di kantor Ustadz, yang penting saya duduk manis buka kitab. Kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita punya kuasa 5 tahun, Pak. Jadi ada waktunya kita sabar, dan ada waktunya kita pun melawan kedoliman. Makanya orang sekarang tidak ada tawasud dan tawazun, tidak ada sifat adil, hanya amar ma'ruf tapi tidak nahi mungkar. Kalau orang hanya mengajak sholat, ayo Pak semiyang kita Pak, nggak bakal dimungsuhi. Tapi sempat kita pasang badan ketika ada perzinahan, ada perjudian online, perjudian yang secara offline, ada kedoliman, berani menyuarakan yang kebaikan, pasti kalau nggak berani kita ditegur, jadwal kita dihapus. Kita sudah hidup di penghujung akhir zaman, Pak. Yang mungkin sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umur umatku tidak sampai 1 hari setengah. Maksudnya kurang lebih hanya 1500 tahun. Tapi Nabi tidak menjelaskan kapan terjadinya, pada tanggal keberapa dan hari Jumat yang apa. Makanya kita orang yang beriman, setiap hari Jumat hendaknya kita melepaskan mungkin tempat-tempat pembisnisan, tempat perkebunan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat itu hari yang paling mulia dan akan ditutup dengan huru-hara hari kiamat. Makanya orang yang cerdas khusus hari Jumat, Pak. Kita duduk di dalam rumah, mengkaji, bersilaturahim, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu hari itu terjadi hari kiamat. Bapak sedang asyik mengais cangkul di tengah ladang. Mana tahu di hari itu hari kiamat, Bapak sedang asyik keluyuran pakai bicycle, mobil-mobil baru. Mana tahu hari itu hari kiamat, Bapak sedang asyik jalan-jalan keluyuran sana kemari. Di situ akan menjadi salah satu pengingat hidup yang su'ul khotimah. Karena di hari yang mulia kita mengejar dunia tanpa waktu dan tanpa batas. Hidup kita dalam nasihat ini hanya menunggu 2 waktu, Pak. Menunggu waktu panggilan sholat dan menunggu waktu kematian. Itu bagi umumnya orang. Kalau mungkin seorang guru menunggu jadwal ceramah atau mungkin ngajar. Jadi kita ini hanya 2-3 panggilan. Semoga nasihat itu menjadikan bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan khususnya untuk saudaraku kaum muslimin dan mukminin semuanya. Karena kita sholat cuman waktu di dunia. Kita menolong orang cuman waktu di dunia. Kita berzakat, bersodakoh, bersilaturahim, mengkaji ilmu Allah, semuanya ketika kita masih hidup. Ketika kita sudah mati, tidak ada lagi sholat, Pak. Ketika kita sudah terkucur kaku, tidak berdaya, tidak ada lagi kita amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau para bajingan, para pemberontak, para bandit-bandit, orang-orang jahat, tidak takut mengkorupsi uang rakyat, tidak takut menggusur rakyatnya sendiri, tidak takut berbuat kejahatan. Kenapa kita membela agama Allah, membela umat Rasulullah, membela negara yang kita cintai? Kita takut dipenjara, apalagi takut mati. Harus kita waspada. Orang yang dipenjara sudah pingin dia pun beramal soleh, Pak. Karena sudah merasakan hiruk pikuknya di dalam penjara, yang tidak bisa merasakan segala kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amart. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Rempang Batam. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi kulli makan. Allahumma kshif annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar والشدائد والبك والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا والنبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimis shalah.